Halo Sobat Kecumannya, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channel hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Terima kasih sudah mengklik video tutorial yang sederhana ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube ya teman-teman semua. Nah, kali ini saya berkesempatan kembali untuk mengupdate anakan sirtu atau anakan cipoh yang beberapa hari lalu saya rawat dalam kondisi kedua anakan sirtu ini masih bulu jarum teman-teman. Dan alhamdulillah setelah beberapa hari saya rawat, anakan sirtu ini terlihat sehat-sehat dan cepat besar. Kira-kira anakan sirtu ini sekarang usianya kurang lebih antara menurut saya 10 sampai 11 harian teman-teman. Terlihat dari bulu-bulunya sudah mulai full. Saya perkirakan 1 sampai 2 harian lagi anakan sirtu ini akan segera keluar sarang atau sudah bisa kita latih untuk disimpan di tangkringan. Dan tak bosan-bosannya saya akan membagikan video ini tentang cara perawatan anakan sirtu dari awal saya rawat yang waktu itu masih bulu jarum sampai full bulu seperti ini kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang baru pertama kalinya merawat anakan sirtu atau anakan cipau ini. Nah, lantas pakan apa yang saya bantu lolohkan tiap harinya pada anakan sirtu ini agar cepat besar dan tak mudah mati? Untuk itu, mari bersama-sama ikutin terus video tutorialnya. Let's go! Like, comment, and share. Untuk pakan harian yang biasa saya lolohkan itu, saya biasanya mengandalkan jangkrik madu biasanya teman-teman. Karena jangkrik madu ini menurut saya tekstur dagingnya lebih padat jika dibandingkan dengan jenis yang jangkrik hitam. Jangkrik ini jika disimpan di wadah bisa bertahan lama teman-teman. Sedangkan jangkrik yang hitam ini menurut saya kurang begitu kuat jika disimpan beberapa hari di wadah. Karena biasanya mudah mati kalau yang jenis jangkrik hitam seperti ini. Namun untuk kandungan proteinnya baik jangkrik madu maupun yang jangkrik hitam ini menurut saya sama-sama bagus kandungan proteinnya teman-teman. Nah, berhubung kemarin di kios jangkrik madunya lagi kosong, jadi saya terpaksa beli jangkrik yang hitam seperti ini teman-teman. Sebelum kita lolohkan jangkrik ini pada anakan sirtunya, terlebih dahulu teman-teman harus buang kaki dan kepalanya agar tidak tersangkut pada tenggorokan anakan sirtunya. Untuk masing-masing anakan, teman-teman bisa berikan jangkriknya itu 2 sampai 3 ekor pada setiap anakan sirtu yang akan kita bantu lolohkan teman-teman. Nah, kita coba ya. Kebetulan kedua anakan sirtu ini terlihat lapar teman-teman. Nah, mumpung anakan sirtunya respon mangap, kita langsung saja ya. Kita kasih jangkrik ini. Dan akhirnya ditelan juga jangkriknya. Meskipun jangkriknya ini ukurannya besar, tapi anakan sirtu ini sangat mudah untuk menelannya. Jadi jangan khawatir untuk memberikan jangkrik yang ukurannya besar, asalkan dibuang terlebih dahulu kaki dan kepalanya teman-teman. Untuk jadwal bantu loloh ini saya sendiri bantu lolohnya itu setiap 1 jam sekali teman-teman, karena saat kondisi masih anakan seperti ini biasanya anakan mudah lapar. Jadi sebaiknya harus sering-sering dibantu loloh. Jadi saran saya untuk teman-teman pemula yang baru belajar ngerawat anakan sirtu, sebaiknya pakan yang harus diberikan cukup full jangkrik saja di setiap harinya. Dan di waktu malam hari pun sebaiknya anakan sirtu ini teman-teman harus bantu loloh juga ya. Nah, setelah itu bisa stop pada pukul 8 atau bisa juga pada pukul 9 malam. Ini contohnya teman-teman seperti saya jadwal pemberian di waktu malam. Jadi bantu loloh ini harus setiap harinya konsisten teman-teman, jangan sampai telat kasih pakan, nantinya akan beresiko terhadap kesehatan anakan sirtu kita. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Bang, apakah saat meloloh anakan sirtu ini boleh kita kasih minum?
Pada setiap perawatan saya sendiri untuk air minum atau ditetes air ke mulutnya itu saya belum pernah sama sekali teman-teman. Jadi cukup ngandelin dari jangkrik saja. Karena sebenarnya pada setiap anakan sirtu ini sudah dibekali berupa cairan pada tubuhnya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi anakan sirtu ini kita kasih minum. Bisa teman-teman cek pada bagian perut bawah dekat kloakanya itu seperti ada benjolan. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian jika bantu lolohnya selesai, sebaiknya anakan sirtu ini di full kerodong saja. Mengingat kondisi cuaca sekarang-sekarang ini sangat dingin, teman-teman. Jadi perlu untuk kita kerodong bagian sangkarnya, dan untuk memaksimalkan agar anakan sirtu ini tetap terjaga kehangatannya, teman-teman bisa memasang lampu sebagai penghangatnya. Bisa itu menggunakan bohlam 5 watt yang warna kuning teman-teman. Bisa itu dimasukkan ke dalam sangkarnya dengan sedikit kita kasih jarak sekitar 5-10 cm teman-teman. Atau teman-teman boleh juga lampunya itu simpan atau ditempel di bagian samping sangkarnya. Dan untuk kebersihan sarang harus tetap kita perhatikan juga. Jadi jangan sampai banyak kotoran menumpuk di dalam sangkarnya itu. Jika kita biarkan kotorannya menumpuk, maka akan mengundang munculnya kuman dan bakteri yang sewaktu-waktu bisa mengancam kesehatan anakan sirtu yang kita rawat ini teman-teman. Kemudian di waktu pagi anakan sirtu yang kita rawat ini sebaiknya kita jemur teman-teman. Untuk penjemuran sendiri cukup jemur tipis-tipis saja, karena manfaat penjemuran ini selain bisa menghangatkan tubuhnya, manfaat dari sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D, yang mana manfaat vitamin D ini bisa menguatkan persendian otot-otot dan tulang anakan sirtu kita teman-teman. Dan juga jika sering kita melakukan penjemuran, biasanya bulu-bulunya itu akan terlihat bersih dan mengkilap, tidak mudah kusam. Nah, demikian informasi singkat tentang cara saya merawat anakan sirtu ini, mulai dari cara perawatan serta cara pemberian pakan harian. Jadi kesimpulan tema saya kali ini, jika teman-teman sedang merawat anakan sirtu, sebaiknya pakan yang diberikan cukup kasih jangkrik saja teman-teman. Ini sudah saya buktikan pada setiap perawatan anakan sirtu saya. Terbukti cepat besar dan sehat-sehat teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini, dan jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan semua sesama penghobi burung. Akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.